Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tahir SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Soroyudan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Soroyudan beserta staf dan karyawan, yang saya hormati Ibu Mary Adiningrum selaku pemateri pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda pemaparan materi budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Ayu Cahyaniasi selaku pembawa acara sekaligus moderator pada siang hari ini untuk menyampaikan susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara intinya yaitu pemaparan materi oleh Bu Mary, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada yang bertugas Ibu Mia, kami persilakan. Acara siang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Mary Adiningrum yang bertemakan atau berjudul budaya positif. Budaya positif yaitu menanamkan perilaku dan pola pikir positif pada siswa kita semua. Langsung saja kepada Ibu Mary Adiningrum, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ayu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini bersama untuk
saling berdiskusi, saling tukar pikiran untuk ke depan yang lebih baik dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga di zaumil akhir nanti. Di sini sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan yang saya saat ini sedang lampaui, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya harus menyampaikan apa yang sudah saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan kepada Bapak Ibu semuanya. Harapannya dengan saya berbagi kepada Bapak Ibu semua, kita bisa mewujudkan sekolahan kita, komunitas terkecil kita ini menjadi sekolahan yang memiliki budaya positif. Seperti tema yang kita angkat pada kali ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kita ambil di lingkungan kecil kita saja, di lingkungan sekolah kita. Tujuan pendidikan nasional itu adalah termuat dalam profil pelajar Pancasila, tapi rasanya terlalu jauh jika kita itu angan-angannya pada tujuan nasional. Kita ke visi sekolah kita saja terlebih dahulu, kita capai visi sekolah kita melalui budaya positif ini agar kita bisa mencapai tujuan pendidikan nasional kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kita belajar bersama. Mohon maaf, nanti saya akan mengadakan tanya jawab atau mungkin Bapak Ibu berbagi dengan saya yang sudah pernah menerapkan pengalamannya. Nanti silakan untuk disampaikan untuk menandai pengetahuan kita semua, saling berbagi seperti itu ya. Jadi ini di sini tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh kehormatan dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan budaya positif ini diharapkan melalui gerakan berbudaya positif, setiap satuan pendidikan terkecil itu dapat mencapai tujuan pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita semua sudah belajar ya pada PMM. Ini adalah muaranya juga untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Tapi untuk mencapai budaya positif ini Bapak Ibu ada beberapa konsep atau ada beberapa kegiatan yang harus kita lampaui. Tidak bisa sebuah sekolahan atau organisasi itu tiba-tiba berbudaya positif. Pasti semua itu ada konsep-konsep ataupun langkah-langkah yang harus dilalui. Nah, di sini saya akan membersamai Bapak Ibu semua untuk membahas langkah-langkah kecil kita apa saja yang akan kita lakukan supaya kita bisa menciptakan budaya positif. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar. Jadi untuk menuju budaya positif yang pertama harus berubah itu adalah paradigma perubahan belajar. Cara belajarnya harus mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, menerapkan disiplin positif. Jadi sekolah harus menerapkan disiplin positif. Ketiga, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, menerapkan restitusi dan memahami posisi atau peran kontrol guru. Yang keenam, menerapkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah inti atau konsep dalam budaya positif. Ketika kita bisa menerapkan 7 inti ini, semoga kedepannya bisa mewujudkan lingkungan belajar yang berbudaya positif. Untuk itu langsung saja yang pertama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sering mendengar istilah berdiferensiasi seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengakses PMM tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kita
kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan peserta didik, karakteristik belajarnya seperti apa, bisa kita fasilitasi melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tujuan akhirnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu harus termuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi atau mungkin elemen atau subelemennya harus termuat di dalamnya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu perubahan baru untuk menuju paradigma belajar yang lebih baik lagi daripada yang sudah ada saat ini. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tadi semua kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik bisa difasilitasi. Kemudian yang kedua, ini tentang disiplin positif. Disiplin dulu, disiplin adalah pengertiannya berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti adalah belajar. Jadi makna asal dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini diambil dari murid-muridnya Sokrates dan Plato yang selalu taat, selalu patuh dengan perintah. Oh, itu namanya disiplin. Makanya diambillah istilah disiplin seperti ini. Kemudian disiplin diri itu nanti akan membuat orang itu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita saat ini makna disiplin itu sepertinya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita mengukur seseorang itu patuh atau tidak ketika orang itu disiplin atau tidak. Benar tidak? Saat ini kita bisa mengukur, oh anak itu disiplin karena dia patuh terhadap tata tertib, terhadap peraturan seperti itu ya. Padahal kita kembalikan lagi arti dari disiplin diri itu apa, disiplin positif. Nah, kecenderungan saat ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita kalau kita tidak disiplin biasanya kita jadi tidak nyaman, tidak enak ya kalau ada perasaan seperti itu karena sudah dikaitkan hubungannya itu sudah dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Jadi wah kalau aku berangkatnya terlambat gak enak, gak nyaman seperti itu adalah disiplin kita saat ini. Tapi disiplin positif yang akan kita bahas di sini adalah bukan itu, bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena tidak enak, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tapi disiplin positif itu adalah disiplin kemampuan untuk memahami, memerintah diri sendiri, mengontrol diri sendiri, dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin positif itu tidak ada pengaruh eksternalnya, pengaruhnya semua dari dalam diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita ingin dilihat orang, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita menaati aturan, tapi karena memang tumbuh kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Kalau saya memang punya kewajiban mengajar, harus berangkat pagi sebelum pukul 7 sampai di sekolah seperti itu. Itu adalah contoh disiplin positif yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, beda dengan disiplin tadi. Kalau sekedar disiplin kita patuh pada peraturan yang ada. Memakai sepatu berwarna hitam itu adalah ketika kita melaksanakan hanya karena peraturan, berarti kita hanya berdisiplin saja. Tapi ketika kita menerapkan disiplin positif, berarti sudah ada kesadaran di dalam diri kita. Oh iya, saya harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak dengan memakai sepatu berwarna hitam, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis dulu. Nanti di akhir kita buka sesi tanya jawab diskusi bersama-sama. Ini saya lanjut dulu. Selanjutnya tentang teori kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cara saya memandang dunia ini dengan cara Bu Ayu saat ini memandang dunia pasti berbeda. Kita punya perspektif sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri-sendiri. Itulah mengapa dibutuhkan yang namanya memahami kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan
ingin bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu ingin disayangi, ingin diterima seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini apa hubungannya dengan kita sebagai guru? Nah, sebagai guru kita harus bisa menerapkan teori kebutuhan dasar manusia ini ketika menyikapi murid-murid kita. Nah, contohnya kita tidak boleh langsung memberikan judgement kepada anak. Oh, anak itu nakal, anak itu tukang nakalin temennya, jiwiti kancane, misalnya seperti itu. Ternyata dalam teori kebutuhan dasar manusia ini kita tidak boleh langsung seperti itu. Kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu apa. Kita cari tahu kenapa kok anak itu suka bully temennya, suka jiwiti temennya. Apakah karena kebutuhan akan rasa kasih sayang, atau karena dia ingin diterima, atau karena dia itu ingin kebebasan, atau karena dia itu ingin senang. Jadi guru itu harus bisa menganalisis kebutuhan dari setiap murid-muridnya seperti itu. Nah, di sini saya beri contoh kasus. Di sini ada kasus Bu Ria adalah seorang guru kelas 6. Di kelasnya terdapat siswa bernama Mamat yang setiap hari selalu mengganggu temannya dan meminta bekal makanannya secara paksa. Bu Ria bingung karena setiap hari mendapatkan ajuan tersebut. Jika Anda, Bapak Ibu, menghadapi masalah tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa yang akan membuat Mamat melakukan hal itu? Mungkin ada yang bisa menjawab apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau mempunyai murid seperti Mamat? Pak Fajar, apa yang akan dilakukan? Kalau punya murid seperti Mamat, kira-kira Bapak Ibu akan berbuat apa? Biasanya saja kita kesehariannya kalau ada murid seperti Mamat, kita bagaimana? Kita menegur ya, kita ada yang menegur, ada yang mengingatkan dulu, ada yang langsung memanggil, ada yang memarahi Mamat seperti itu. Nah, tapi ternyata kita sebagai guru harus menganalisis dulu Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kita dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Mamat itu melakukan hal tersebut. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar Mamat itu apa. Jadi bisa ada 5 kemungkinan. Yang pertama, Mamat itu kan tadi meminta makanan teman-temannya. Yang kemungkinan pertama, Mamat itu belum sarapan di rumah, tidak dibawahi bekal oleh orang tuanya, tidak membawa uang saku, sehingga dia kan kelaparan. Dia meminta makanan temannya. Itu adalah untuk memenuhi survival atau kebutuhan dasar manusia ingin hidup seperti itu ya, memenuhi rasa lapar. Atau ada kemungkinan kedua, Mamat itu ingin diperhatikan teman-temannya. Makanya Mamat itu mengganggu teman-temannya, lari ke sana ke sini mengambil makanan teman karena dia caper cari perhatian. Itu untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang. Dia itu pengen disayang teman-temannya, pengen diterima, makanya dia mengganggu temannya. Bisa jadi yang kedua. Yang ketiga, bisa karena dia itu merasa, Mamat itu akan merasa dirinya hebat ketika bisa nakali teman-temannya. Ketika teman-temannya itu merasa takut dengan Mamat, itu dia punya rasa kebanggaan tersendiri. Itu karena dia itu butuh kebutuhan dasarnya dia akan kekuatan. Jadi dia itu kekurangan, tidak diakui kekuatannya dia, makanya dia itu mencari celah di sekolah seperti itu. Kemudian bisa juga ibunya itu memberi uang saku, ibunya membawahi bekal, tapi kemungkinan bekal yang dibawakan itu hanya itu saja menunya. Jadi dia bosan dengan menu yang dibawakan ibunya. Jadi dia lihat punya temannya, diambililah menu-menu temannya itu. Bisa jadi seperti itu karena dia ingin bebas. Mungkin kan orang tuanya mengekang, pokoknya kamu tiap hari harus bawa sayur sama buahnya ini, nggak boleh yang lain. Kan dia bosan, merasa ingin yang lain lah, ingin bebas, ingin seperti teman-teman yang lain. Nah, itu kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, Mamat hanya iseng atau ngisengin teman-temannya ngeprank seperti itu. Jadi dia merasa senang ketika teman-temannya itu nangis, ketika teman-temannya itu teriak-teriak lapor gurunya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menganalisis kebutuhan dari murid kita itu apa, kemudian baru kita ambil langkah selanjutnya. Misalnya dengan cara
mendekati si anak, kemudian kita bertanya kepada dia, kemudian nanti setelah itu kita cari solusinya bersama-sama dengan anak. Nah, dalam mencari solusi itu anak harus dilibatkan. Jadi tidak guru itu langsung memutuskan besok kamu begini, tidak boleh, tapi berdiskusi bersama anak untuk mencari solusinya bersama-sama. Ditanya, kenapa kok kamu mengganggu temanmu itu, kenapa? Saya seperti ini bulan, kenapa kok kamu mengambil tepak makan temanmu, misalnya seperti itu. Karena nanti dia akan menyampaikan alasannya dan guru menggali terus, digali dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban si anak, digali untuk kemudian bersama-sama dengan anak mencari solusinya. Guru membimbing anak untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga anak itu akan lebih bertanggung jawab ketika dia menemukan solusi dibanding kita langsung memberi solusi toh. Nah, besok kamu itu rambutnya dipotong saja, seperti itu kan anak nggak ada rasa tanggung jawab, dia hanya wah aku mau potong rambut kalau disuruh bu guru, ibaratnya seperti itu. Beda dengan ketika kita mengajak anak berdiskusi, terus kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah ada di sekolah, kemudian dia mengeksekusi sendiri seperti itu. Nah, ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak melakukan suatu perbuatan, entah itu positif, entah itu negatif, itu karena ada alasannya. Jadi kita jangan langsung menyimpulkan anak itu A, anak itu B, tapi kita harus mempunyai keyakinan bahwa anak berbuat sesuatu itu karena ada alasannya. Jadi kita sebagai guru itu harus tetap berpihak kepada anak. Oh, kenapa ya kok si anak nakal? Kenapa ya kok tidak pernah memperhatikan? Itu seperti itu harapannya dari teori memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap guru itu bisa memahami kebutuhan dari setiap peserta didiknya. Seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu tampung dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan. Kemudian selanjutnya, tadi berkaitan dengan, masih semangat ya Bapak Ibu? Tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi kan setiap orang melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Nah, ternyata tujuan itu berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi itu ada 3. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu kalau menurut Gianni Bosé itu ada 3 teorinya itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, dalam teori motivasi, menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan pujian atau hadiah ini disebut sebagai motivasi eksternal. Sedangkan menumbuhkan kesadaran diri dan menghargai diri sendiri itu disebut sebagai motivasi internal. Jadi, kalau kita masih berada pada motivasi eksternal, itu kita tidak bisa menumbuhkan budaya positif. Jika kita ingin menuju pada budaya positif, berarti kita harus berada pada motivasi internal, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apakah Bapak Ibu tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya, berarti kalau iya, itu kita sudah berada pada motivasi internal ya. Kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Sudah tumbuh kesadaran dalam diri kita bahwa tugas kita adalah untuk mendidik anak-anak. Kita tetap harus berangkat pagi. Berarti kita bisa, sekolah ini bisa untuk mewujudkan budaya positif karena dari Bapak Ibu guru semua sudah berada pada motivasi internal. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Kalau di sekolahan kita umumnya ini, murid-murid itu masih ada pada level motivasi yang mana menurut Bapak Ibu? Eksternal gitu. Jadi saya juga menyadari murid-murid itu melakukan suatu peraturan atau melakukan suatu tindakan
Ya, nggak apa-apa. Kita nanti bisa diskusi bersama-sama. Di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Iva adalah seorang siswi kelas 6. Saat itu di kelas sedang belajar pelajaran matematika bersama Pak Doni. Iva kurang menguasai matematika sehingga saat jam pelajaran dia lebih banyak diam dan malah menggambar di bukunya. Saat Pak Doni memberi pertanyaan kepada Iva, dia menjadi gugup, berkeringat dan tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Doni. Teman sekelas pun menertawakan Iva dan Pak Doni membiarkannya. Karena tidak bisa menjawab, Iva diminta berdiri di depan kelas selama jam pelajaran matematika dan tidak diperbolehkan duduk. Iva sangat malu dan teman-temannya terus menertawakannya. Menurut Bapak Ibu, setuju tidak dengan tindakan Pak Doni terhadap Iva? Tidak setuju. Alasannya mengapa Bu Titin tidak setuju? Karena itu termasuk kegiatan yang termasuk pemberian ya. Iya, menghukum gitu nih. Pemberian itu termasuk pemberian. Kemudian Pak Doni berarti tidak mengingatkan anak-anak ketika anak-anak sedang menertawakan Iva. Iya, benar sekali Bu Titin, terima kasih. Jadi di sini kita semua tidak setuju karena Pak Doni tadi itu berarti Pak Doni itu menghukum Iva ya. Jadi kasihan Iva terus dibully sama teman-temannya karena sama Pak Doni anak-anak yang lain tidak diingatkan. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan yang dilakukan Pak Doni tersebut sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang dilakukan Pak Doni itu adalah hukuman deh. Jadi yang dilakukan Pak Doni adalah hukuman karena tidak menerima alasan apapun dari Iva. Padahal di situ kita bisa tanya kenapa Iva itu tidak bisa menjawab, kan pasti Iva punya alasan. Tapi di situ Pak Doni tidak melakukannya. Langsung Iva disuruh maju, dihukum untuk berdiri. Itu namanya adalah sebuah hukuman. Nah di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi untuk menuju pada budaya positif, guru itu diharapkan bisa menerapkan restitusi, bukan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Meskipun konsekuensi itu sudah masuk pada identitas sukses untuk menerapkan disiplin budaya positif, tapi lebih baik kita sebagai guru itu untuk lebih bisa menerapkan sebuah restitusi. Restitusi itu adalah sebuah gerakan untuk menyadarkan siswa. Jadi siswa itu bisa sadar dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan dengan penuh kesadaran, disadarkan oleh gurunya seperti itu. Kemudian dia bisa berbuat sesuatu itu berdasarkan dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar. Itu restitusi nanti dibahas di yang selanjutnya. Jadi di sini ada tentang identitas gagal. Ketika kelas atau sekolah itu masih menerapkan hukuman, maka sekolah itu berada pada identitas gagal. Dia akan kurang bisa menerapkan budaya positif di sekolahnya. Tapi ketika sekolah itu mayoritas sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi, berarti kita bisa untuk menerapkan budaya positif atau membentuk budaya positif di lingkungan kita seperti itu. Nah, di sini konsep hukuman dan penghargaan. Konsep hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal. Kenapa gagal? Kenapa memberi hukuman dan penghargaan itu dikatakan gagal? Karena ketika kita memberikan hukuman, itu akan membuat anak menjadi tidak nyaman. Jadi anak kan tadi merasa malu, anak merasa takut, anak melakukan segala sesuatunya itu karena terpaksa, kemudian menjadi minder, anak itu sakit hati, dendam, kemudian merasa rendah diri. Itu ketika diberikan sebuah hukuman seperti itu. Sama juga dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidaklah efektif karena penghargaan itu akan merusak hubungan. Misalnya si A dan si B mendapatkan sedang melaksanakan ulangan, kemudian yang mendapatkan nilai 100 akan diberikan hadiah. Nah, ternyata si A dapat 100, si B dapat 90, si B tidak dapat hadiah, maka akan menimbulkan rasa iri. Wah, aku itu hadiah padahal harus berusaha tenanan, ulangan, sinau tenanan, ibaratnya seperti itu. Jadi penghargaan itu akan merusak hubungan. Nanti akhirnya jadi iri sama temannya yang dapat hadiah dari bu guru. Jadi penghargaan itu tidak baik atau termasuk identitas gagal. Kemudian perhatian itu juga mematikan kreativitas.
Karena apa? Seorang anak akan mau melakukan atau berkreasi ketika ada hadiahnya. Ketika nanti bapak ibu guru sudah tidak bisa memberikan hadiah, maka si anak tidak akan mau lagi untuk berkreasi seperti itu. Jadi itulah mengapa kok penghargaan itu disebut mematikan kreativitas. Nanti anak itu sudah nggak mau lagi, males bikin kayak gini, nggak dapat hadiah dari bu guru. Kalau kemarin kan dapat uang 5.000 misalnya seperti itu. Jadi itu akan mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan itu juga menghukum dengan sistem ranking. Jadi benar sekali mengapa saat ini kita tidak boleh memberikan ranking, karena ternyata sistem perankingan itu menghukum anak. Kalau bapak ibu lihat, anak yang paling terhukum itu adalah anak yang ranking berapa dari sistem perankingan itu? Bukan. Jadi sebenarnya anak yang paling terhukum dari sistem perankingan itu adalah anak yang ranking 2, ranking 2 dan ranking 3. Itu mereka akan merasa sangat terhukum karena dia merasa sudah berusaha tapi tidak bisa di ranking 1. Kalau yang ranking terakhir itu biasanya udah level pasrah kan, aku mau baca tak iso, biasanya seperti itu. Tapi anak-anak yang berada di ranking 2, ranking 3 itu biasanya mereka sudah berusaha keras, sudah belajar rajin, belajar dengan semangat, tapi masih berada pada posisi ranking 2, ranking 3. Dan itu biasanya di rumah orang tuanya juga kayak membanding-bandingkan, masih doyan ke HP ya, seperti itu. Makanya anak yang berada di posisi ranking 2 dan ranking 3 itu mereka akan merasa sangat terhukum, terbebani. Begitu juga dengan yang ranking pertama, dia akan terbebani. Semester ini ranking 1, semester ngarep aku bisa ranking 1 bener ibaratnya seperti itu kan. Meskipun itu menimbulkan motivasi yang baik, tapi kan ada tekanan juga di anak itu. Otomatis anak itu nanti akan bisa menghalalkan segala cara, bagaimana caranya saya bisa tetap ranking 1 seperti itu. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama-sama tidak efektif dan sebaiknya untuk tidak kita terapkan di kelas kita masing-masing seperti itu, karena ini tadi yang sudah saya paparkan. Selanjutnya, identitas sukses. Identitas sukses adalah ketika kita bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu akan menimbulkan motivasi atau penguatan jangka pendek, meskipun masih jangka pendek tapi lumayan. Dengan konsekuensi itu lama-lama anak akan tumbuh kesadaran dari dalam dirinya, meskipun jangka pendek harus terus-terusan dimonitoring, berkelanjutan seperti itu. Kemudian membutuhkan stimulus respon. Konsekuensi itu harus selalu diberi stimulus agar anak itu merespon seperti itu. Jadi tadi harus secara berkelanjutan, terus diingatkan seperti itu. Kalau konsekuensi ketika tidak diingatkan, maka anak biasanya masih belum menerapkan seperti itu. Dan murid akan menghormati peraturan kalau diterapkan konsekuensi ini. Tapi dengan konsekuensi ini biasanya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena sudah ada biasanya kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah mengerjakan PR 5 kali di depan kelas, di teras kelas misalnya seperti itu. Jadi anak tidak merenungi kesalahannya. Kenapa ya kok aku itu disuruh aku mengerjakan PR di teras kelas seperti itu, kurang merenungi seperti itu. Kalau konsekuensi, karena konsekuensinya sudah ada, sudah tertulis. Sedangkan restitusi itu murid akan menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi menumbuhkan kesadaran diri. Mengapa kok terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangunnya kesiangan? Tadi malam saya begadang main HP. Berarti kan kamu tahu solusinya bagaimana biar besok tidak bangun kesiangan. Itu kalau di restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti di situ digali. Kenapa kok bisa terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidurnya kemalaman? Bermain HP. Berarti solusinya kurangi bermain HP, misalnya seperti itu. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Anak ataupun kita, Bapak Ibu yang sudah berhasil menerapkan restitusi, pasti kita akan menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Kita mesti punya pikiran, aku harus berangkat tepat waktu, bukan karena aku ingin dipuji, aku ingin dilihat, tapi karena aku punya tanggung jawab, aku harus mengajar anak-anak seperti itu. Dan ada anak-anak yang menunggu untuk mendapatkan ilmu dari saya, misalnya seperti itu. Itu adalah akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian semangat dalam memperbaiki kesalahan. Jika diterapkan restitusi ini, nanti anak akan menjadi semangat ketika memperbaiki kesalahan seperti itu. Ini adalah tentang
identitas sukses dan identitas gagal ketika kita akan menerapkan budaya positif. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita pada konsekuensi dan restitusi, meninggalkan hukuman dan penghargaan. Siap Bapak Ibu? Ya, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu melihat, wah, lalu sekolahnya. Kita kembali ke kelas diri kita, ke kelas kita masing-masing saja. Kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ketika kelas kita sudah berbudaya positif, kelas 6 berbudaya positif, 5A, 5B, otomatis sekolahan juga akan menjadi memiliki budaya positif seperti itu. Selanjutnya, saya lanjutkan tentang posisi kontrol guru. Nah, ini yang dari kemarin pernah saya singgung dengan Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pemberi rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti di sini marilah kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita berada pada posisi yang mana. Nah, untuk menuju pada budaya positif, kita harus berada pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Ketika kita masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, berarti kita perlu melakukan perbaikan supaya kita bisa menuju pada budaya positif. Di sini ada contohnya, mungkin kurang terlihat. Kalau yang penghukum itu guru akan mengatakan seperti ini. Kalau kamu tidak melaksanakannya, saya akan misalnya menyuruh kamu lari keliling lapangan 2 kali, misalnya seperti itu. Itu adalah guru penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan bu guru. Bu guru kan sudah bilang sama kamu harus mengerjakan ini. Kamu bagaimana sih? Kan bu guru sudah memberi waktu kamu 1 minggu loh. Itu berarti guru berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian pada posisi teman, guru akan bertanya, lakukan demi bapak ibu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, nanti bu guru dimarahi loh sama pak kepala sekolah. Nah, itu berarti guru berada pada posisi sebagai teman. Jadi ayolah dikerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan, bu guru ditegur pak pengawas loh, ini loh, ayo dikerjakan. Itu berarti kita saat itu berada pada posisi teman. Tapi kita berada pada posisi pemantau ketika kita itu bisa mengatakan kepada anak, peraturannya apa? Berarti kalau kamu tidak membuat PR, konsekuensinya apa? Nah, itu berarti kita sudah berada pada posisi pemantau. Atau mungkin bertanya kepada anak, siapa yang ingin mendapatkan bintang dari bu guru? Nah, itu berarti kita sudah berada pada posisi pemantau seperti itu. Tapi kemudian yang terakhir pada posisi manajer. Guru berada pada posisi manajer itu adalah ketika dia bisa menanyakan kepada siswa itu lebih dekat lagi. Kamu tahu apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Misalnya ditanyakan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Ya bu, tahu keyakinannya seperti ini. Berarti kalau kamu berbuat membuli teman, berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita, tidak ya? Dia otomatis akan menyadari, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau kamu melanggar keyakinan kelas, bagaimana cara memperbaiki selanjutnya? Nanti dia akan berpikir, saya tidak akan membuli lagi bu, saya akan meminta maaf, saya akan seperti ini. Nah, itu adalah guru yang berada pada posisi manajer. Untuk bisa menumbuhkan budaya positif, diharapkan guru itu berada pada posisi manajer. Meskipun sangat sulit dan saya sendiri juga belum bisa menerapkan untuk berada pada posisi manajer, tapi paling tidak kita jangan berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Minimal kita berada pada posisi teman atau mungkin pemantau atau mungkin juga bahkan bisa menjadi seorang manajer. Jadi posisi ini tidak harus di manajer terus, tidak harus seperti itu. Ada kadang-kala kita juga turun lagi menjadi teman, kita menjadi pemantau, kita menjadi manajer seperti itu. Kemudian turun lagi menjadi teman ketika anaknya kok nakal banget dengan pendekatan sebagai manajer, tidak bisa kita turun menjadi teman. Kemudian nanti kita sebagai pemantau disesuaikan dengan keadaan anaknya lah, dengan perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi tidak harus pemantau terus seperti itu kan juga itu berat ya. Tapi kalau mungkin nanti kita sudah biasa menerapkannya, mungkin semoga kedepannya bisa. Meskipun saat ini masih dalam proses belajar seperti itu. Jadi ini adalah 5
5 posisi kontrol. Di sini ada sedikit video contoh dari 5 posisi kontrol. Kita lihat sama-sama ini.
Ingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi ada cuplikan video yang saya ambil dari PMM. Mungkin bisa diulang lagi oleh Bapak Ibu dengan membuka PMM ya. Jadi ini tadi tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau kita lihat tadi berarti yang paling ideal itu adalah ketika berada pada posisi manajer. Meskipun untuk bisa berada pada posisi itu tidak mudah. Tadi ada yang mengamati pada posisi perbedaannya apa ya? Tadi pada posisi teman, pemantau, manajer yang sudah berada pada posisi ideal tadi, perbedaannya apa? Ketika pada posisi manajer itu sudah seperti apa atau bagaimana? Ada yang mengamati tidak? Bu Ayu tadi melihat Kalau yang manajer itu cenderung tidak adanya aturan. yang manajer ya. Yang mengatur tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi lebih ke saya meyakini bahwa Ya, tepat sekali. Jadi tadi kalau kita lihat yang di posisi manajer itu sudah sama sekali tidak ada hukumannya. Tadi siswa hanya ditanya kenapa terlambat, alasannya apa, bagaimana besok dan selanjutnya, kemudian dipersilakan untuk masuk ke kelas. Tidak ada hukuman, oh terus nanti harus 20 menit tinggal di kelas dan lain-lain. Tadi kalau yang di posisi manajer tidak ada ya. Jadi hanya fokus menggali siswa untuk menyadarkan siswa mencari solusinya bagaimana, kemudian dilanjutkan lagi seperti itu. Itu kalau berada pada posisi manajer. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Jadi tadi kalau kita lihat dari videonya juga, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah yang mengatakan adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Itu berarti guru berada pada posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Itu berarti kita berada pada posisi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sudah berada pada posisi pemantau. Bagaimana caramu akan menyelesaikan masalah ini? Berarti sudah berada pada posisi manajer. Dan kamu selalu jadi yang terakhir. Itu berarti adalah seorang penghukum atau berada pada posisi penghukum. Semoga dengan melihat tayangan tadi kita bisa merefleksikan diri kita. Kita berada pada posisi apa? Kita sudah tahu yang ideal yang mana. Untuk mencapai disiplin positif dan budaya positif kita harus berada di mana. Kita perlahan-lahan semoga bisa saling memperbaiki diri sendiri untuk menuju pada disiplin positif dan budaya yang lebih positif lagi. Nah, di sini ada kasus
guru matematika dan wali kelas 8 Bu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Berdasarkan tayangan video dan penjelasan tadi, berarti Ibu Eni berada pada posisi apa ya Bapak Ibu? Teman. Iya, pada posisi teman. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu membuat rasa bersalah juga bisa ya kalau nadanya seperti saya tadi. Jadi kayak terlalu ramah ke anak sehingga anak akan aku salah ibu guru sampai kayak gini ke aku. Jadi anak akan menjadi merasa bersalah seperti itu. Jadi ini adalah posisi gurunya berada pada posisi sebagai teman. Saya lanjutkan ya tentang keyakinan kelas. Ini materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama oleh satu kelas tersebut. Itu namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu guru bisa belajar keyakinan kelas ini di topik PMM disiplin positif. Isinya nanti ada yang saya sebutkan ini, budaya positif, restitusi, hukuman, teguran dan lain-lain itu ada di topik disiplin positif. Nah, apakah Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas? Nah, kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kayak gitu. Mungkin yang kita sering dengar selama ini adalah peraturan kelas. Setiap kelas pasti punya peraturan kelas seperti itu ya. Tapi kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok sekarang keyakinan kelas? Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu tumbuh kesadarannya jadi diri siswa itu sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu yang membuat adalah guru. Sudah ada dilarang membawa HP, dilarang memakai sepatu di dalam kelas, dilarang makan. Seperti itu adalah yang membuat guru sendiri dan dibuat oleh guru, siswa membaca, disuruh menerapkan. Sedangkan keyakinan kelas tidak seperti itu. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh siswa. Di sebelah sana saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Itu jadi anak-anak menuliskan dulu peraturan kelasnya. Itu di sana ada ya. Peraturan kelas anak-anak yang anak-anak inginkan apa? Ada yang menulis dilarang membuli teman. Apa kalau meminjam barang teman dikembalikan? Ada yang menulis dilarang menukar-nukar sepatu di depan. Makan saat jam istirahat di luar, tidak boleh di dalam. Di dalam kelas tidak memakai sepatu. Itu semua anak-anak yang menulis. Jadi peraturan kelas itu anak-anak yang menentukan. Kemudian saya berdiskusi bersama anak-anak untuk merubah kalimatnya menjadi kalimat positif, karena di sana kalimatnya masih banyak yang negatif, masih pada menulis tidak boleh membuli teman, tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin. Itu kan kalimatnya masih negatif. Jadi di sana saya bersama anak-anak merubah yuk kalimatnya kita buat jadi positif. Kalau dilarang meminjam, tidak boleh meminjam barang teman tanpa izin. Itu berarti kalimatnya jadi apa ya anak-anak? Saya bersama teman-teman, bersama murid-murid seperti itu. Kemudian anak-anak menjawab, berarti meminta izin ketika meminjam barang teman. Mereka menuliskan itu, kemudian ditulis di kertas, ditempel lagi di bagian merubah menjadi kalimat positif. Itu juga anak-anak yang membuat. Kemudian setelah itu dibuat nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini tadi. Contohnya, memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Berarti nilainya apa? Keselamatan. Kalau nilainya karena takut ditilang, karena biar tidak masuk angin, berarti itu bukan nilai kebajikan ya. Nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan atau kesehatan.
mungkin yang kalau nggak pakai helm pusing itu berarti nilai kesehatan. Nah, terus di sana saya dan anak-anak mencari nilainya apa. Kalau meminjam barang teman, meminta izin ketika meminjam barang teman itu berarti nilai kebajikannya apa. Di situ anak-anak saling menghargai Bu, saling menghormati, silakan ditulis, kemudian didaftarkan lagi. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kan ada yang sama di situ, menjaga kebersihan, kebersihan kelas, disiplin, tanggung jawab disimpulkan sehingga hanya menjadi 6 keyakinan kelas dari sekian banyak peraturan yang dibuat. Kemudian ketika sudah menjadi keyakinan kelas, nanti anak-anak diminta untuk menandatangani, untuk tanda tangan di bawahnya sebagai bentuk saya sudah meyakini, saya yang membuat, saya yang bersama-sama dengan teman-teman yang menentukan ini, jadi saya harus menerapkan di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru mapel misalnya masuk kelas 6 tidak perlu panjang lebar, langsung ke keyakinan kelasnya saja. Langsung Bu Dewi bisa menegur anak-anak, keyakinan kelasnya apa, kayak gitu mereka sudah insya Allah sudah paham, sudah jalan seperti itu. Nah, kenapa kok peraturan kelas? Peraturan kelas itu ketika peraturan kelas itu kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas, itu akan menimbulkan positif lingkungan yang lebih positif di kelas. Dengan lingkungan positif itu tadi diharapkan bisa membuat atau membentuk budaya positif seperti itu. Nah, ini adalah tentang pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya jelaskan tadi. Ini foto-fotonya kemarin pada saat saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak menuliskan, kemudian menempel menjadi keyakinan kelasnya saling menghormati, jujur, disiplin, saling menyayangi, kemudian tanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas kita. Jadi ketika Rohmadi nakal, itu langsung saya biasanya menegur, Rohmadi kemarin menuliskan keyakinan kelas apa? Itu dia langsung sudah mengingat, oh ya Bu, maaf Bu. Biasanya kalau di kelas dengan saya sudah seperti itu. Mungkin nanti ketika Pak Fajar atau Bu Dewi masuk di kelas 6 bisa langsung ditujukan pada keyakinan kelasnya seperti itu. Kan yang guru mapel maksudnya. Dan itu adalah tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing yang mungkin masih ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas juga itu berarti sudah awalannya sudah dapat, tinggal dirubah menjadi kalimat positif, kemudian dicari nilai-nilai kebajikannya apa untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tapi pembuatnya bersama-sama dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu terlibat di situ, biar mereka itu meyakini, oh mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan, berarti aku juga kalau aku melanggar ini konsekuensinya adalah, tapi tidak ada hukuman. Konsekuensinya itu saya langsung, misalnya dia melanggar, berarti kamu harus gimana? Berarti besok saya nggak boleh begitu lagi Bu, karena kalau kayak gitu saya nggak menghargai teman, biasanya kayak gitu. Mereka langsung udah bisa ngomong. Kalau kelas tinggi kan biasanya udah langsung bisa secara lisan penjelasannya. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin masih perlu bimbingan gitu. Nah, selanjutnya di sini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah dari tadi yang dibahas restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau ada juga dari dosen di sini, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi lebih ke menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian restitusi ini nanti akan membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Oh, aku tuh karena kedepannya aku pengen jadi anak yang seperti ini, aku bercita-cita menjadi seorang polisi, misalnya seperti itu. Itu memiliki tujuan, kemudian bisa menerapkan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menyadari, oh aku salah, berarti aku harus seperti ini, aku harus memperbaikinya dengan cara seperti ini. Itu adalah restitusi seperti itu. Nah, restitusi ini bisa diterapkan dengan 3, ada penerapan segitiga restitusi. Disebut dengan segitiga restitusi karena ada 3 cara untuk menerapkan restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah 3 langkah ketika kita akan menerapkan yang namanya restitusi atau segitiga restitusi, pemecahan masalah. Ketika ada masalah dengan siswa,
tidak langsung menghukum siswa, tapi diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ini lebih kepada kalau yang pernah Pak Tahdir terapkan itu coaching seperti itu. Nah, ini juga untuk guru-guru ke murid namanya adalah penerapan segitiga restitusi. Ini hampir mirip seperti coaching. Jadi pertama menstabilkan identitas anaknya dipanggil, ditanya, hanya 4 mata saja, tidak boleh ada anak yang lain, karena nanti kalau kita biasanya memberi menasihati ada anak yang lain kan kasihan, nanti jadi malu. Jadi hanya 4 mata saja. Kemudian ditanya berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Kemudian misalnya terlambat itu wajar, guru juga pernah terlambat. Distabilkan dulu biar anak itu tidak takut, aku dipanggil bu guru mau dimarahi, tidak, tapi kita kayak menguatkan gitu. Nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Misalnya kita memberi kekuatan, kamu berhak kok melakukan itu, kamu boleh berbuat seperti itu, tapi belakangnya ada keterangannya lagi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di sini contohnya, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu nggak apa-apa terlambat, tapi kamu harus bisa lebih baik lagi ke depannya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan. Jadi tidak langsung memberikan solusi, memutuskan kepada siswa, tapi kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah dibuat. Kamu ingat keyakinan kelas kita apa saja, atau keyakinan sekolah kita apa saja? Kira-kira perbuatan kamu itu sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kita? Kalau melanggar keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Itu kita menanyakan keyakinan kelas, jadi timbul kesadaran diri siswa. Oh iya, kamu soal keyakinan kelas, aku meyakini keyakinan kelasku, misalnya seperti itu. Ini untuk menanyakan keyakinan. Ini contoh saya tentang keyakinan kelas. Ini saya dari Vino ya. Jadi ini ceritanya Vino terlambat datang ke sekolah, kemudian bagaimana diri menerapkan budaya. Oh, saya kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jam berapa ini, Vino? Jam 7.15 Bu. Maaf Bu, saya hari ini terlambat. Ya udah, nggak apa-apa. Besok jangan terlambat lagi ya. Baik, Yuk, Bu. sekarang masuk ikuti teman-teman ya. Vino, apakah Vino tahu mengapa Bu Mary memanggil Vino ke sini? Tahu Bu, karena saya terlambat datang ke sekolah. Tadi Vino berangkat dari rumah jam berapa? Jam 17.10 Bu. Vino tahu tidak sekolahan kita ini masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Iya, Vino berangkat dari rumah jam 7:10. Sekolah kita masuk jam 7. Apakah Vino sudah datang tepat waktu? Belum Bu, saya terlambat. Iya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, Vino. Bu Mary juga pernah datang terlambat. Di sini Bu Mary tidak ingin mencari kesalahan Vino ataupun marah atau menyalahkan Vino. Bu Mary di sini ingin bertanya kepada Vino, apa sih yang menyebabkan Vino kok bisa hari ini datang terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Mengapa Vino bisa bangun kesiangan? Saya asik bermain game sampai larut malam Bu, sehingga saya lupa waktu dan tidur ulang malam. Oh, jadi seperti itu. Nah, menurut Vino, tadi Vino datang terlambat itu sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita Bu. Iya. Apakah Vino ingat apa saja keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, dan saling tolong menolong. Iya, bagus sekali. Ternyata Vino masih mengingat ya keyakinan kelas kita. Nah, selanjutnya apa yang akan Vino lakukan? Tidur lebih awal Bu, saya akan mengurangi bermain HP dan memasang alarm Bu.
Nah, itu kapan akan mulai Vino lakukan? Saya akan mulai malam ini, Bu. Iya, baiklah, bagus sekali. Semoga kedepannya Vino bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Bu Guru sangat berterima kasih kepada Vino karena Vino sudah mau mengakui kesalahan Vino dan bersedia untuk memperbaikinya. Semoga ke depan Vino bisa lebih baik lagi ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Vino boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih, Bu. Tadi adalah contoh saya mempraktekkan bersama anak tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi waktu itu kan tidak ada yang merekam kan, jadi itu memang kameranya yang berdiri di situ dan itu Vino belum menghafalkan teks. Jadi itu lihat ke bawah terus itu karena Vino masih membaca seperti itu. Jadi itu adalah contoh penerapannya. Itu di situ hanya ingin menunjukkan kalau penerapan segitiga restitusi itu dengan seperti itu. Jadi dengan memanggil anak terus berbicaranya empat mata, kemudian dengan cara distabilkan dulu identitasnya, jangan langsung kita memarah-marahi seperti itu. Itu adalah contohnya seperti itu. Meskipun mungkin dalam menerapkannya saya masih belum bisa sepenuhnya menerapkan seperti itu ya, tapi belajar pelan-pelan semoga nanti bisa menerapkan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan mungkin semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah bersama anak-anak di kelas seperti itu. Mungkin ini saja yang mau saya sampaikan tentang budaya positif, menciptakan budaya positif. Semoga dengan pemaparan ini kita menjadi bisa bergerak dan kemudian bisa menggerakkan lingkungan sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mary Kadetaningrum yang telah menyampaikan materi budaya positif yang semoga bisa juga berdampak positif pada kita semua. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau memberikan apresiasi atau menambahkan atau mengoreksi. Silakan bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Ini dari saya dulu. Ini hanya kasus saja. Ini sebuah kasus ya. Mungkin posisi anak tadi termasuk posisi disiplin atau budaya positif atau sudah bagaimana? Seorang anak terlambat itu masuknya seharusnya jam 7, itu jam 9 lebih baru datang. Nah, jadi sudah setelah istirahat baru datang. Tapi anak tersebut tetap dengan yakin masih ingin mengikuti pembelajaran. Ternyata dia memang sungguh-sungguh mengikuti pelajaran dan dari Bapak Ibu guru tidak ada yang menegur. Tidak ada yang menegur sampai pulang sekolah. Nah, ini untuk anak tersebut itu termasuk sudah memiliki budaya yang merdeka belajar atau bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau kita satu pertanyaan lalu menjawab. Selesaikan dulu. Saya mau coba menjawab tadi Pak Tahir. Jadi ada anak masuknya jam 7, berangkat ke sekolah jam 9 dan tidak ada yang menegur. Menurut saya kalau dari yang dipaparkan tadi berarti dalam diri anak, kalau kita lihat dari anaknya, berarti anak di dalam diri anak sudah timbul yang namanya disiplin positif. Dia sudah menyadari bahwa saya butuh ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru, meskipun saya terlambat, tapi saya tetap harus datang ke sekolah untuk memperoleh ilmu dari guru. Itu berarti dalam diri anaknya sudah timbul disiplin positif menurut saya, karena dia tidak malu itu tetap datang ke sekolah. Berarti kan dia sudah pede sekali ya, tetap berangkat. Mungkin kan teman-temannya itu pada
dia moyoi lah, itu telat, tapi kan jadi dia sudah ada kesadaran kalau anak yang gablek pasti itu dia akan lost kan Pak, akan apa? Tidak berangkat sekalian seperti itu. Tapi karena dia berarti punya kesadaran kebutuhan dirinya apa? Saya harus memperoleh ilmu dari sekolahan, saya harus memperoleh ilmu dari sekolah dari bapak ibu guru. Saya punya kewajiban untuk sekolah, meskipun terlambat saya yang penting datang seperti itu. Jadi itu anaknya harusnya diacungi jempol karena dia sudah menerapkan disiplin positif dalam dirinya. Kemudian ada di sekolah itu bapak ibu guru yang lain tidak menegur. Mungkin ada dua kemungkinan ya. Di sekolahan itu menyadari tentang budaya positif untuk menciptakan budaya positif daripada si anak ini nanti ditegur, dia jadi minder, jadi malu, akhirnya anak itu tidak mau sekolah, mutung seperti itu, atau dibiarkan saja. Nah, mungkin sekolahan itu mungkin saja sudah memahami tentang budaya positif ini bisa jadi, tapi mungkin yang memanggil hanya wali kelasnya saja, atau mungkin sekolahan itu belum mengetahui tentang budaya positif ini, tapi sudah menerapkan seperti itu. Bahkan terkadang kita itu kayak tadi teori-teori itu tadi kita belum tahu, tapi ternyata secara tidak langsung kita sudah pernah menerapkan. Nah, seperti itu. Mungkin sekolahan itu juga sudah menerapkan budaya positif, tapi hanya mungkin belum tahu saja langkah-langkah yang harus dilakukan apa. Jadi si anak dibiarkan saja daripada mutung, tidak diberi penguatan. Mungkin seperti itu Pak Tandi. Ya itu bukan awal, tapi hanya pengalaman pribadi 33 tahun yang lalu. Gitu Pak. Berarti kan kita belum tahu teori, kita bisa jalan sudah pernah menerapkannya sebetulnya. Mungkin aja. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dengan pemaparan tadi, materinya sangat menarik dan sangat bagus sekali. Saya ingin menanyakan tentang dalam materi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ya. Soalnya saya di PMM itu ada beberapa yang menggunakan feedback dari anak mengenai, jadi di situ feedback itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, saya hanya tanya, kemarin saya mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas itu di kelas saya. Nah, pada mulai kan beberapa waktu lalu sudah melakukannya. Mungkin di kelas saya itu mungkin kurang efektif atau mungkin cenderung masalah istilahnya masih kurang lah. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu supaya lebih efektif? Karena ketika saya praktekkan kepada anak-anak itu cenderung ke mengarah ke peraturan kelas terus. Jadi ada kayak tata tertib, sanksinya ini. Itu ya, pertanyaan pertama. Yang kedua, peran kita sebagai guru. Kemarin kalau di kelas saya itu jelas info ya, kalau misalnya nggak tahu ya langsung tanya. Maksudnya peranan guru ketika membuat atau ketika kita menyusun keyakinan kelas itu sebagai apa? Itu yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Terus yang kedua mungkin mengenai ketika saya melihat di video menerapkan segitiga restitusi tadi ya, itu kan ada Bu Mary dengan anak yang terlambat tadi, itu apakah itu termasuk juga coaching yang dilakukan antara guru dan murid atau tidak? Ketika waktu itu pengalaman saya pas ketika video Bu Mary dan Pak Tahir coaching itu kan di akhir video saya dan Bu Mary kan dipanggil Pak Tahir. Ketika melakukan coaching itu harus matanya tatapannya harus mengarah ke peserta yang dilakukan coaching. Saya penasaran, saya lagi lihat googling, saya lihat video ternyata benar. Misalkan tadi terlihat video yang dibuat Bu Mary dengan anak yang terlambat tadi, kalau misalkan itu coaching berarti untuk posisi mungkin antara murid dan guru untuk yang melakukan coaching itu berarti belum ini ya, belum mengarah ke situ. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan dari Pak Heru, dan tadi ada saran tentang video yang saya buat
benar Pak, penerapan segitiga restitusi itu setelah kemarin kita dijelaskan oleh Pak Tahdir tentang coaching itu, ternyata itu sama menurut saya ya, yang saya peroleh dari penerapan segitiga restitusi dan coaching itu sama seperti itu. Nah, tapi di situ saya ada kesalahan saya, itu karena saya tidak menatap langsung Vino seperti itu. Jadi itu di situ ketika saya menatap dia, karena itu waktu itu saya ini kan belum menerapkan secara langsung ke siswa ya Pak. Ini waktu yang saya unggah di sini ini adalah video untuk memenuhi tugas seperti itu. Jadi di situ waktu itu ada draft teksnya yang harus diucapkan apa, tidak spontanitas. Mungkin ketika itu saya melakukan secara spontanitas, mungkin bisa tatap-tatapan tidak lupa teks. Tapi karena di situ itu ada teks yang harus dihafalkan, ketika saya melihat matanya Vino itu yang ngomong itu langsung kemana-mana lupa itu Pak. Akhirnya saya tidak melihat Vino lihatnya ke bawah seperti itu karena dia sambil mengingat teksnya itu. Tapi kalau secara kenyataannya ketika kita harus mempraktekkan segitiga restitusi itu memang benar harusnya seperti coaching. Jadi hadap-hadapan kita melihat coachingnya yang kita tanyai seperti itu, hadap-hadapan tatapan mata, kemudian harus memang benar-benar depan-depanan seperti itu, seperti yang dijelaskan Pak Tahdir waktu itu Pak Heri seperti itu. Jadi yang saya buat ini bukan contoh yang baik seperti itu. Tadi saya hanya ingin menunjukkan langkah-langkahnya saja sebenarnya. Kalau dari segi gerakan-gerakannya itu pun menurut saya itu belum masuk dalam penerapan segitiga restitusi seperti itu. Kemudian pertanyaan Pak Heru tadi tentang keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya jawab dulu peran guru. Peran guru itu sebagai fasilitator, hanya sebagai untuk mengantarkan siswa, mendampingi siswa. Guru tidak boleh mengambil keputusan pada saat membuat keyakinan kelas. Paling hanya siswanya tanya, Bu, begini bagaimana? Ya kita jelaskan. Ini kan kalimatnya masih negatif seperti itu. Guru hanya sebagai fasilitator mendampingi satu-satu seperti itu, didampingi per kelompok. Kalau kemarin saya membuatnya per kelompok agar lebih mudah. Kalau tanyanya satu-satu 31 anak kan saya kesulitan. Jadi saya buat per kelompok. Setiap kelompok membuat 3 peraturan. Ya. Terus yang menyambung yang kedua ya Pak, menyambung yang pertanyaan selanjutnya tentang di tempat Pak Heru sudah ada peraturan kelas seperti itu, tapi belum efektif kalau mau membuat keyakinan kelasnya seperti itu ya tadi. Nah, itu kalau nggak apa-apa dari peraturan kelas dulu Pak. Kemarin saya juga itu dari peraturan kelas. Jadi setiap kelompok ada 6 kelompok, setiap kelompok membuat 3 peraturan kelas. Jadi ada yang kelompoknya kelompok 1 itu membuat dilarang membuang sampah sembarangan, ada yang menulis seperti itu. Ada dilarang meminjam barang teman tanpa izin, dilarang membuli teman, ada yang menulis seperti itu. Itu kan masih peraturan kelas. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, kemarin saya mengajak anak-anak, saya buat lagi satu kertas tulisannya kalimat positif. Nah, di situ saya memberikan pengarahan kepada anak-anak, ini kan tadi kalian sudah membuat peraturan kelas. Di sini kalimatnya masih negatif. Kalau kelas 5 kemungkinan sudah tahu kan kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, kalau kemarin kelas 6 tuh saya contohi. Nah, ini contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang. Berarti kan ini kalimatnya masih negatif. Kemarin saya memfasilitasinya seperti itu. Yuk, kita ubah jadi kalimat positif. Berarti ini bagusnya jadi seperti apa? Harus ada yang angkat tangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, tulis. Terus akhirnya mereka tanya lagi, Bu, kalau ini gimana? Saya menjelaskan, tak kasih contoh, ditulis, akhirnya ditempel. Jadilah kalimat positif. Dari kalimat positif itu cari nilai kebajikannya Pak. Caranya gimana? Saya kasih contoh lagi. Contohnya, kita berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah. Karena apa? Nilai kebajikannya di situ karena apa anak-anak? Ya kalau tetap jalan ya ketabrak Bu yang dari sebelah sana. Ya berarti itu karena apa? Dan selamat Bu Guru. Ya berarti keselamatan kayak gitu. Itu tak kasih contoh yang real itu. Berarti membuang sampah pada tempatnya itu biar apa? Biar bersih Bu Guru. Ya berarti nilainya adalah kebersihan. Tulis kayak gitu. Nah, kemarin
terima kasih. Pemaparan materi budaya positif sudah selesai, sisi tanya jawab sudah selesai. Untuk itu mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara